Hai semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku mau bikin ide jualan, ide camilan yang prosesnya gampang banget, bahan-bahannya juga mudah didapatkan. Hanya pakai 2 telur, tapi hasilnya jadi sebanyak ini. Mau tahu gimana proses dan cara pembuatannya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama-tama siapkan dulu sebuah mangkok besar, kemudian masukkan 2 butir telur. Aku pakai yang ukurannya agak besar, bersuhu ruang ya teman-teman. Lalu tambahkan dengan setengah sendok teh emulsifier, aku pakai SP, boleh diganti dengan TBM atau ovalet. Kemudian tambahkan juga dengan gula pasir sebanyak 100 gram. Tambahkan lagi dengan setengah sendok teh vanila cair atau boleh diganti dengan vanili bubuk. Lalu semua bahan ini akan kita mix menggunakan mixer sampai nanti adonannya mengembang, putih, kental, dan juga berjejak. Untuk waktunya disesuaikan dengan mixer masing-masing, kurang lebih kalau mixerku sekitar 5 menit. Kita mix menggunakan mixer dengan kecepatan bertahap, mulai dari yang terendah, kemudian nanti ditambahkan kecepatannya jadi yang paling tinggi sampai adonannya kurang lebih kental dan berjejak seperti ini. Selanjutnya matikan dulu mixernya, kemudian kita akan masukkan bahan kering yang terdiri dari 125 gram tepung terigu protein sedang. Kita ayak ya teman-teman dimasukkannya, dan tambahkan juga dengan 10 gram tepung maizena. Bahan kering ini akan kita ayak dulu supaya nanti butirannya bisa lebih halus dan tidak ada yang bergumpal. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan mix lagi ya menggunakan mixer dengan kecepatan yang paling rendah saja. Diaduk dulu supaya nanti tepungnya tidak berterbangan. Kita mixnya sebentar saja ya teman-teman, hanya sampai tepungnya tercampur dengan rata. Kurang lebih nanti hasilnya seperti ini, sudah tercampur tepungnya. Kemudian matikan dulu mixernya dan masukkan bahan cair yang terdiri dari 130 ml susu cair. Aku pakai susu UHT, kalau teman-teman mau ekonomis boleh pakai susu SKM yang dilarutkan atau susu bubuk yang dilarutkan ya. Nah, kemudian kita mix lagi menggunakan mixer, pakai kecepatan yang paling rendah saja dan hanya sampai tercampur ya teman-teman, jangan terlalu lama, kurang lebih sekitar setengah sampai 1 menit. Nah, kalau sudah, matikan mixernya, kemudian kita bantu aduk lagi dengan spatula supaya memastikan tidak ada bahan cair yang masih mengendap di bagian bawah. Selanjutnya di sini aku sudah siapkan 1 saset Oreo yang kemasan kecil isi 4 keping seperti ini, kemudian dihancurkan kasar. Kalau sudah, kita masukkan ke dalam adonan. Nah, supaya warnanya tetap cantik, jangan terlalu banyak memasukkan remahan Oreo ya teman-teman. Seperti ini saja, 1 saset yang isinya 4 keping sudah cukup. Kemudian ini kita aduk lagi sampai tercampur rata. Kurang lebih konsistensi adonannya nanti seperti ini loh teman-teman, bisa dilihat ya. Jadi dia tetap kental, tidak terlalu cair tapi tidak terlalu padat. Kemudian siapkan sebuah cetakan. Di sini aku pakai cetakan yang seperti ini, dioles dengan margarin atau juga dengan minyak. Kita oles tipis-tipis saja, kali ini aku olesnya dengan menggunakan margarin sampai seluruh permukaannya rata ya teman-teman, seperti ini. Kurang lebih seperti ini hasilnya setelah dioles dengan margarin. Kemudian kita masukkan 1 sendok sayur adonan, pokoknya sampai penuh seperti ini ya teman-teman, supaya nanti hasilnya bagus. Atau kurang lebih banyaknya bisa dikira-kira sendiri sesuai dengan keperluan teman-teman. Kurang lebih aku isinya sekitar penuh seperti ini. Setelah semua cetakan terisi adonan, kita hentakkan beberapa kali supaya nanti udara yang terperangkap bisa keluar. Selanjutnya kalau sudah, kita akan kukus. Sebelumnya sudah aku panaskan kukusan dengan air yang sudah mendidih dan beruap banyak. Kemudian kita akan masukkan cetakan yang sudah berisi adonan. Nah, karena kelakatku cukup besar, jadi satu resep ini menghasilkan 24 pieces, bisa langsung dikukus dalam satu waktu. Jangan lupa untuk tutup yang datar dialasi dengan kain bersih supaya uapnya tidak menetes ya teman-teman. Kita akan kukus adonan ini selama kurang lebih 15 menit atau sampai matang dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil saja. Setelah 15 menit dikukus, wow, Masya Allah hasilnya cantik banget, bisa mengembang dengan sempurna seperti ini. Kalau sudah, bisa kita angkat ya teman-teman, kemudian nanti kita biarkan dulu sampai hangat. Penampakannya seperti ini, cantik banget bagian atasnya juga. Oke, ini sudah jadi semuanya, sudah matang semuanya. Kemudian sekarang ketika ini kuahnya sudah mulai hangat, kita bisa bantu keluarkan dari cetakan dengan cara dipencet-pencet seperti ini. Gampang banget, tidak lengket sama sekali.
Hasilnya cantik banget ya, Masya Allah, ini mengembang banget. Menul-menul dan terasa banget lembutnya. Untuk Oreonya juga tidak berlebihan ya, jadi warnanya masih tetap cantik seperti ini. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku lainnya. Dan buat teman-teman yang selalu setia nonton video aku, terima kasih ya. Oke, kalau kuahnya sudah dikeluarkan dari cetakan, sekarang kita akan membuat saus flan susu kejunya. Siapkan panci, masukkan 100 ml susu cair. Boleh pakai susu kental manis yang dicairkan atau susu bubuk yang dicairkan. Kalau di sini aku pakai susu UHT ya, teman-teman. Kemudian tambahkan dengan keju parut sebanyak 40 gram dan juga susu kental manis sebanyak 20 gram. Dan yang terakhir kita masukkan adalah 1 sendok teh tepung maizena. Kemudian semua bahan ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Kalau sudah, kita akan masak saus flannya ini di atas api yang sedang cenderung kecil. Nah, karena proses pembuatan saus flan ini cepat, jadi kita harus bantu aduk terus ya teman-teman, supaya nanti bagian bawahnya tidak hangus. Kurang lebih sekitar beberapa menit dimasak, ini sausnya sudah mulai mengental dan juga sudah mulai meletup-meletup seperti ini. Terus diaduk sampai nanti dia benar-benar mengental. Kalau sudah seperti ini ya teman-teman hasilnya, kalau sudah kita bisa matikan apinya. Terus diaduk sampai uap panasnya hilang. Nah, nanti ketika sausnya sudah mulai hangat, kita bisa masukkan ke dalam plastik segitiga supaya penuangannya bisa lebih mudah ya. Oke, kita kembali lagi ke bolunya. Ini sudah matang, sudah jadi. Dan kalau misalnya mau dikemas seperti ini, boleh pakai kertas kue yang ukuran apa aja sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kurang lebih di sini aku pakai yang kecil karena mau diletakkan di atas mika yang kotak seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal semprotkan saja saus flannya di bagian tengah seperti ini. Insya Allah takaran dari saus flannya ini bisa pas dari satu adonan ya teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal hias saja bagian atasnya. Di sini aku meletakkan potongan Oreo dan juga serutan dari keju parut. Untuk toppingnya ini opsional, boleh pakai boleh enggak, atau diganti dengan yang lain juga nggak masalah. Hasilnya pasti akan cantik ya teman-teman. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya bolu kukus Oreo dengan saus lumer flan susu keju. Enak banget rasanya, tampilannya juga cantik banget, cocok banget untuk kue hantaran ataupun untuk isian snack box. Nah, lihat deh teman-teman, ini hasilnya cantik banget seperti ini. Kalau dilihat dari dekat, dia menul-menul ya, mengembang dengan sempurna, gemoy dan juga warnanya juga cantik ya, tidak hitam. Hasilnya super lembut banget dengan rasa manis yang pas ditambah dengan saus flan susu kejunya yang enak banget, lumer seperti ini. Insya Allah pasti rasanya bikin nagih. Cocok banget untuk sajian keluarga, sajian acara penting, atau juga untuk ide jualan. Oke, sekian dulu videonya. Selamat mencoba teman-teman, semoga berhasil. Terima kasih sudah nonton sampai akhir videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.